Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo teman-teman, kali ini kita lagi mau buat yang crispy nih. Nih lihat nih contohnya nih, huruf T ini tuh, lihat isinya. Wow, it's amazing bukan? Jajanan ini bisa kamu buat sendiri guys. Lihat tutorialnya ya sampai lengkap, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan di skip ya nontonnya. Oke guys, lanjut kita siapkan bahannya. Bahan-bahannya itu ada mie, ada panir, ada 2 butir telur, ada terigu dan sedikit bumbu masako, dan ada garam dan juga sasa. Oke teman-teman, lanjut kita siapkan kompornya dulu ya. Untuk pertama yaitu memasak mie nya dulu. Masak air sampai hangat. Cakep, bukan pantun guys, ini lagi masak mie. Nah, setelah mendidih kita masukkan ketiga mie nya ke dalam dalam air rebusan yang sudah mendidih ya guys. Lalu kita tontonin sampai matang. Dan setelah ini kita akan angkat ya guys ke dalam piring yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbu mie instan tersebut ke dalam mie yang sudah matang. Masukkan saus, kecap, dan juga minyaknya ya guys. Semuanya dimasukin tanpa terkecuali. Dan setelah itu kita aduk sampai rata. Dan lalu kamu siapkan blendernya ya guys, karena blender ini berfungsi untuk menghaluskan mie yang sudah kita campur rata dengan bumbu-bumbu tersebut. Oke guys, setelah kita masukkan bumbu-bumbu dan mie yang sudah tercampur rata, lalu kita siapkan blendernya yang akan kita blender mie nya sampai halus ya guys. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Nah setelah itu masukkan lagi ke dalam piringnya ya guys. Akan kita campurkan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan. Nah setelah ini lalu kita masukkan tepungnya ya guys. Masukkan tepung secukupnya ke dalam mie yang sudah kita blender. Nah setelah itu kita akan memasukkan telur. 1 telur saja ya guys. Agar apa? Agar tidak banyak makan biaya. Masukkan telurnya ya guys, jangan lupa perlahan-lahan, karena kalau terburu-buru ngerinya beranak pinak. Nah, setelah itu kita gulung-gulung ya guys. Kita gulung-gulung, gumpal-gumpal. Kita akan membentuk huruf I. Di sini teman-teman bisa melihat cara-cara saya menggulung-gulungnya yang benar ya teman-teman. Jangan di skip teman-teman, tontonin, pantengin sambil makan kue nggak apa-apa, sambil sama sekeluarga nggak apa-apa, sama pacar juga nggak apa-apa, nontonnya boleh, sok mangga. Oh iya teman-teman, jika teman-teman suka video ini jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar banyak pengusaha-pengusaha yang akan lahir dari video ini ya. Video ini dibuat untuk kamu para pemula yang ingin memulai usaha atau lagi nyari ide usaha supaya bisa nonton resep ini. Karena resep ini bukan sembarang resep ya teman-teman. Resep ini dikeluarkan dari ide-ide yang sangat kreatif dan sangat inovatif. Oke teman-teman, lanjut. Kita sekarang sedang membuat huruf O. Huruf O ini terbuat dari mie yang tadi kita sudah blender. Lalu masukkan ke tepung-tepung itu, kita campur-campurkan seperti ini. Jangan di skip ya teman-teman. Lalu kita bolong-bolongkan tengah-tengahnya seperti huruf O. Kak, kenapa sih kak huruf O itu tengahnya bulat? Tengahnya bolong. Kalau nggak bolong berarti huruf I. Bercandain nih teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini kita akan campurkan ke dalam telurnya.
Oh iya, bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Lalu kita masukkan ke dalam telur. Nah, setelah ini kita akan masukkan lagi ke dalam panir sampai merata ya teman-teman. Jangan di skip teman-teman nontonnya, supaya gak gagal paham dan gak salah fokus. Oke teman-teman, kita masih lanjut aduk terus ya teman-teman sampai merata. Nah, setelah ini kita mau bikin huruf E seperti ini ya teman-teman. Pembuatan hurufnya sangat manual. Dan teman-teman, kalau ingin jualan dari resep ini bisa silakan, monggo. Agar teman-teman tidak salah paham, jangan skip video ini ya teman-teman. Nah, ini pembuatan hurufnya ini secara manual ya teman-teman, karena kita ini mengutamakan ide-ide inovatif dan ide-ide inspiratif ya teman-teman. Nah, setelah jadi kita akan masukkan ke dalam telur. Nah, ini kita masukkan ke dalam telur ya teman-teman, supaya apa? Supaya agak lengket, akan dimasukkan ke panirnya ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan masukkan huruf E ini yang sudah campur telur ke panir. Nah, setelah ini kita akan campurkan terus. Nah, itu sudah terlihat ya teman-teman, panirnya kita akan masukkan, campurkan sampai merata ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biar nggak salah paham, ini aku sudah cuci tangan ya teman-teman. Cuci tangannya itu pakai sabun biar bersih, biar higienis. Nah, ini sudah tercampur panirnya rata dan merona ya teman-teman. Sudah terlihat juga huruf E nya teman-teman. Ini sangat crispy sekali teman-teman. Nah, setelah ini kita mau ngapain? Kita akan membuat huruf N secara manual lagi ya teman-teman. Jangan di skip ya teman-teman, agar kamu tidak salah paham dan tidak salah fokus. Ini kita buat hurufnya secara manual ya teman-teman. Perhatikan saya membuat huruf N ini sangat simpel dan sangat sederhana. Akan tetapi teman-teman bisa mencoba di rumahnya sebagaimana teman-teman menonton video ini. Nah, tadi saya bilang jangan di skip nonton videonya agar tidak salah paham dan tidak salah fokus. Nah, inilah hasil huruf N sudah jadi. Oke, setelah ini kita akan masukkan kembali ke dalam telur yang sudah kita aduk merata. Nah, setelah itu kita akan masukkan kembali ke dalam panir dan letakkan ke dalam panirnya supaya berasa crispy-nya. Ini teman-teman bisa jual harga 2.000 atau 3.000, sesuaikan saja harga yang ada di posisi daerah masing-masing kalian. Ini harganya sangat terjangkau ya teman-teman. Dan kalau sudah digoreng itu seperti nugget ya teman-teman, seperti nugget rasa Indomie. Wow, gimana tuh rasanya? Silakan teman-teman dicoba dibuat. Lalu nanti kalau misalkan sudah berhasil, teman-teman bisa jualan. Nah, jualan itu harganya dari mungkin teman-teman bisa jual 2.000 atau 3.000 ya teman-teman. Itu udah berkelipatan ganda untungnya, dan bisa insya Allah akan pergi haji, umroh, ataupun beli rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya dari hasil jualan ini. Oke teman-teman, kita akan siapkan kompor dan sedikit minyaknya ya untuk menggorengnya. Perhatikan cara menggorengnya ya teman-teman. Masukkan perlahan-lahan yang tadi kita sudah buat ke dalam minyak yang sudah panas. Nah, setelah itu diamkan, tonton sampai benar-benar matang. Jangan lupa dibalik biar nggak gosong. Apinya kecil saja, kalau api besar ngerinya cepet gosong. Nah, inilah sudah setengah matang. Karena sudah setengah matang, kita akan siap-siap untuk membalik adonan yang sudah kita buat. Ya teman-teman, kita balik yuk. Nah, setelah ini kita akan membaliknya ya teman-teman. Perhatikan cara membaliknya dengan seksama. Ini membaliknya harus dengan akal sehat.
dan kemampuan berpikir, daya tahan tubuh yang harus dijunjung tinggi ya teman-teman. Ini huruf I-nya tuh, lihat tuh, sudah hampir matang. Wow, ini huruf U teman-teman, dan ini huruf O. Kalau ada pertanyaan kenapa sih huruf O tengahnya bolong, kalau gak bolong itu namanya huruf I. Betul sekali teman-teman. Dan ini masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau lama takutnya gosong. Dan ini hasilnya teman-teman. Wow, menakjubkan bukan? Silahkan dicoba teman-teman, dan langsung eksekusi dan langsung jualan. Insya Allah berkah, amin.